Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Nikma dari SMKN 1 Kota Bekasi. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang 4.14. 4.13 dia dedicated server. Saya tidak ngebahas karena intinya adalah dedicated server itu kita akan kelola semua servernya itu dan kita beli secara mandiri gitu. Di 4.14 ini kita akan mengkonfigurasi VPN server. Ini materi ASJ TKJ kelas 3. Topologi yang saya pakai di sini saya menggunakan VirtualBox. Nantinya ada Ubuntu server 20.04, kemudian ada SweetHub, kemudian ada klien Windows 10. Jadi klien Windows 10 ini nanti bagaimana terhubung dengan VPN server yang ada di Ubuntu server. Nah, pastikan server sudah disetting interface pada VirtualBox. Nah, di sini kita bisa melihat menggunakan bridge dan host only adapter, ada VPN dan klien VPN Windows 10. Di sini ada dua interface. Oke, di sini saya coba nyalakan, ada yang koneksi ke internet, ada bridge sama host only adapter. Kemudian di sini nantinya saya akan coba yang klien VPN-nya juga. Ini klien VPN-nya juga Ether 2, yang ini juga Ether 2, jadi sama-sama terhubung ke hubnya. Ini saya akan nyalakan dulu juga supaya tidak lama nantinya. Oke, ini kita biarkan booting. Setting terlebih dahulu interface IP address pada server dengan menggunakan interface nPost 3. Ini saya menggunakan IP 8.100. Kemudian nPost 8-nya saya menggunakan 10.10.1 gitu. Kemudian networknya itu berada di etc netplan 00 install config YAML. Jadi kalau kita setting interface-nya itu adanya di sini gitu, di folder netplan. Ini di Ubuntu ya. Kebetulan kita menggunakan Ubuntu server 20.04. Oke. Kita coba cek. Oh, di sini masih starting ya. Kemudian IP address-nya yang saya pakai di sini dua interface, ini nPost 3, ini nPost 8. Dan bagaimana nanti kita akan mengcopy addressnya ini sama IP yang terhubung ke internetnya gitu. Kita cek di sini IP addressnya dengan mengecek nPost 3. Ini pastikan dulu interface nPost 8 nya itu terdeteksi gitu. Oke, masih running. Kemudian ini nanti kita edit, kita tambahkan interface-nya di nPost 8 karena tadi di sini kita menggunakan dua interface ya. Di sini dua interface Ether adapter 2, Ether 2. Selanjutnya kita coba ngeping ke google.com apakah si servernya itu udah terhubung ke internet, karena kan di sini kita settingnya itu bridge ya, bridge adapter. Pastikan sudah terhubung ke internet dulu. Oke, ini sudah bisa kita cek. Oke, IPA saya menggunakan 8.100. Ini saya coba remote aja. 8.100 kita load. Oke, kita clear subdomain ini.
Nah, selanjutnya kita akan setting IP address-nya dengan perintah nano etc plan kemudian 00 di tab aja. Nah, caranya di npos 3 ini address sama IP address-nya kita copy. Ini kita pilih Ctrl K jadi per baris, kemudian di npos 8 Ctrl U. IP address yang di sini kita ganti menjadi 10.10.10.1. Ini kita hapus, kemudian DHCP-nya kita pilih false, simpan, kemudian kita verifikasi dengan netplan apply. Oke, kita tungguin apakah dia jalan atau enggak. Oke, kita coba cek di servernya. Sudo mini ya. Oke, di sini dia udah terlalu lama ya. Nano etc plan 00. Kita Ctrl X dulu. IP-nya tadi 100 atau 1 gitu. Nano etc netplan salah copy kita ini. Kita copy dulu, Ctrl K Ctrl U, kemudian di npos 3 ini kita kasih Ctrl U. Ini kita ganti 192.168.8.100. Kita simpan, kemudian plan apply. Oke, kita clear. Kita cek IP-nya 8.100 sama 10.1. Oke, kita coba remote kembali. Oke, berarti tadi salah copy paste ya. Kita clear. Kemudian langkah pertama yang kita lakukan adalah apt update. Oke, selanjutnya kita ping ke Google, berarti kalau bisa dia ngupdate berarti udah bisa koneksi ke internetnya. Ini hostname CTL kita untuk ngecek versi Ubuntu, karena masing-masing sistem operasi untuk VPN itu beda-beda untuk settingannya gitu. Jadi kebetulan kita menggunakan 20.04.6 LTS. Selanjutnya saya akan coba buka ini GitHub-nya ini. GitHub-nya ini kita nanti download
instalasi OpenVPN-nya itu di sini. Jadi bagaimana sih komunikasi antara si server dengan klien, kemudian dalam keadaan apa namanya, terenkripsi gitu. Oke, kita clear, kemudian kita pindah dulu ke home untuk kita download aplikasi OpenVPN. Nah, ini OpenVPN install.sh. Oke, ini kita download OpenVPN-nya pada situs ini. Kalau misalnya kita lihat di sini sudah ada namanya itu adalah OpenVPN install.sh. Kemudian langkah selanjutnya adalah kalau misalnya kita cek di LL di sini sebuah file yang berisi tentang RWX, berarti 655 ya, 655 ini akan kita rubah menjadi chmod. Jadi bentuknya installer min p versinya plus x, jadi execute yang ada di sini, yang di sini sama di sini nanti kita aktifin dengan perintah ini. Oke, mode OpenVPN install change from 0644 menjadi 0755, jadi RWX nya plus X ini berarti yang di sini tadi tidak ada, yang ini X nya ini kita tambahkan RWX nih, RWX. Kalau misalnya kita LL lagi, dia bentuknya installer, warnanya berwarna hijau ya, ini RWX. Jadi min P ini dari awalnya RWX, yang ini kita rubah menjadi 0755. Bisa juga dengan chmod sekian, tapi kita tidak bisa melihat data awalnya ini seperti apa. Oke, selanjutnya kita install dengan perintah titik OpenVPN install.sh. Kemudian welcome to this OpenVPN root warrior, kita pilih nanti IP yang digunakan. Kebetulan kita menggunakan interface Ether satunya, kita pilih 1. Kemudian IP publiknya itu kita kasih 192.168.100, jadi yang terhubung ke internet gitu. Bisa juga kita buat hostname-nya gitu, hostname yang tadi double kalau misalnya. Kemudian protokol yang kita gunakan, dia merekomendasikan adalah UDP. Jadi OpenVPN ini digunakan recommended UDP. Jadi kita bisa langsung enter aja atau bisa juga kita pilih 1. Nah, untuk portnya itu OpenVPN itu listennya itu pada port 1194. Ini juga bisa kita ketik atau bisa juga kita enter. Nah, untuk DNS server di sini kita bisa Google, jadi dia ada 6 yang dimunculkan di sini. Kita bisa ke Google, ke 11 OpenDNS, Quad 9, Quad. Jadi kebetulan kita di sini menggunakan yang 1. Oke. Nah, untuk kliennya ini namanya kita bisa tentuin atau bisa kita create, misalnya user 1 VPN atau nama kita sendiri gitu, Nikma_VPN, atau bisa juga sesuai dengan nama yang kita inginkan untuk usernya. Jadi saya coba di sini Daulay VPN, kemudian OpenVPN installer, kita klik OK. Jadi dia ini akan proses booting untuk OpenVPN-nya, dan dia akan ngebaca paket-paketnya dan multi user target one OpenVPN. Jadi ini proses booting dari si OpenVPN.
aplikasinya itu nanti di sini sudah finish, kita bisa melihat filenya itu ada di OpenVPN. Jadi ini merupakan key-nya itu disimpan di sini gitu. Key-nya disimpan di sini, tapi untuk database-nya adanya di sini. Kita clear, kita coba cd root, kita ls. Nah di sini ada download VPN OpenVPN. Kalau misalnya kita baca, kalau kita cat, nah dia dalamnya itu udah dienkripsi seperti ini gitu. Ini klien, ini tunnelnya, ini IP addressnya, dan di dalamnya semuanya udah di RSA. Oke, kita clear. Kalau misalnya cd etc OpenVPN server isi PKI, kita bisa melihat di cd privat. Dalamnya itu ada di sini, CA nya ada, server key nya, kemudian ada download VPN key nya. Oke, kita clear. Selanjutnya adalah itu untuk proses instalasinya. Ini udah kita chmod, kemudian IP addressnya kita sudah arahin. Nah untuk selanjutnya adalah kita akan setting firewallnya gitu. Firewallnya di sini kita ngizinkan port 1194 gitu. Oke, kita coba clear. Setelah kita install OpenVPN nya, kalau misalnya kita cek IP addressnya, di sini dia sudah muncul satu IP tunneling baru, yaitu tunnel 0. Jadi ada tunnel 0, IP addressnya 10801. Dia udah di-create secara otomatis gitu. Kita clear, kemudian kita cek dulu UFW status. Nah di sini dia belum aktif. Untuk firewallnya kita aktifkan dengan perintah UFW enable. Oke, kita pilih yes. Oke, kalau kita cek lagi statusnya seperti ini. Kemudian kita izinkan port OpenVPN yaitu 1194 untuk diaktifkan. Kita cek statusnya. Nah di sini udah ada 1194. Kemudian yang diizinkan lagi itu adalah port SSH 22. Oke, kita cek lagi. Kalau kita nggak izinkan port port SSH nya, nanti dia nggak bisa kita reboot. Kita cek statusnya. Nah di sini udah ada 2, yaitu 1194 22, yaitu ini versi 6, ini versi 6. Oke, kita clear. Langkah selanjutnya adalah kita akan setting IP tablesnya. Kalau misalnya kita cek di sini IP tables dia akan ada post routing nanti yang mengarah ke si tunnelingnya. Nah, ini kita tungguin sampai dia ngebaca IP dari si tunnelingnya gitu. Jadi dia langsung masuk secara otomatis ke IP tables. Nah, ini ada targetnya SNAT, source-NAT, all-nya 1080 sekian. Ini diizinkan tuh 8.100 gitu. 8.100. Kemudian kita akan membuat firewallnya. Kita cek di sini. Di sini kita setting IP addressnya.
Ini baru booting ya, ini kosongan, kemudian detail. Oke, kita coba cek IP addressnya. Ini saya kasih ke 88, kemudian oke, kemudian oke. Nah, kalau cek di sini interface-nya di sini cuma satu nih. Tapi ketika kita nanti aktifin VPN, maka di sini juga dia nambahin satu interface OpenVPN. Oke, kita coba ping 88 dari arah si klien. Nah, di sini karena settingan NAT-nya di servernya belum ada, maka di sini dia tidak terhubung gitu. Perintahnya adalah iptables min-nat min-l post routing ya, min-a post routing min-a post routing min-o outputnya itu adalah yang mengarah ke internet. Yang post 3 min-j jam masquerade. Oke. Nah, kalau kita cek lagi IP tablesnya, nah dia di sini nanti akan ada penambahan apa namanya, IP tables yang di post routing ya. Tadi sebelumnya itu dari OpenVPN ya. Nah, dengan ini perintah masquerade itu nanti akan ada di sini, masquerade all anywhere. Jadi dari network manapun bisa terhubung ke internet. Kita coba verifikasi di kliennya lagi. Nah, di sini dia udah terhubung ke internet dan di sini interface-nya juga sudah off gitu. Oke. Jadi konfigurasi NAT-nya sudah sampai di klien. Nah, verifikasi pada Windows 10 fisik ini kita download dulu WinSCP, kemudian usernya kita masukkan, kita download file yang tadi gitu. Oke, kita masuk ke WinSCP, kemudian IP servernya, masukin passwordnya. Oke, tadi saya meletakkannya di home, gimana ya, oh cd root ya, cd root, oh akses name-nya. Oke, kita coba pindahin dulu ke home, cd/root ls, kita copy, download ini ke home. Oke, cd/home, kita ls. Oke, jadi kita copy dulu apa namanya, key-nya yang ada di sini. Kita coba cek lagi di home. Ini kemana dia? Oke, kita coba remote lagi. Udah ada belum di sini? Oke, download VPN, dari VPN. Oke, login.
masukin passwordnya. Nah ini kita bisa taruh di desktop. Di sini masih kosong ya. Ini caranya, kita klik kanan, kemudian download. Kita taruhnya itu di desktop. Nah, oke, di sini udah ada download vpn.openvpn. Nah, file ini saya akan cut, kemudian saya akan pindahkan ke folder, namanya itu ada share ke VirtualBox. Jadi satu folder di sini kita harus download dulu, kita buat folder, kemudian kita share, kemudian kita download juga OpenVPN 262 gitu. Kebetulan kemarin yang 263 nggak jalan, jadi saya downloadnya itu yang versi di bawahnya 262 ya. Berarti yang kita butuhkan ini sama ini gitu. Ini saya foldernya ini udah saya share di VirtualBox, share ke VirtualBox. Ini kita bisa melakukan dengan properties. Di sini ada folder sharing. Nah, ini kita share. Caranya seperti itu. Kemudian kita buka di sini di Windows client-nya, Windows 10. Kalau misalnya kita coba cek di networknya di sini, seharusnya dia bisa kebaca networknya, tapi di sini cuma ada desktop gitu. Berarti mau nggak mau kita harus aktifin yang namanya device share folder. Ini saya akan hapus lagi, kemudian kita create yang baru. Ini kita arahkan ke folder share yang tadi yang kita aktifin. Oke, kemudian automon, kemudian oke. Tapi di sini the VirtualBox get not appeared, berarti mau nggak mau kita harus aktifin yang namanya itu adalah share. Oke. Nah, di sini juga nggak muncul. Mana ya? Yang input device. Oh, install get cd. Oh, sorry. Yuk kita cek. Nah, ini VirtualBox guestnya ini untuk mengaktifkan bagaimana nge-share dari PC ke si virtual gitu. Ini kita install dulu. Ini kebetulan dia bunyi buffer karena apa namanya ya, klien dari si Windows 10 nya ini bukan ori gitu. Jadi setiap yang tidak ori dia akan kedetek di sini gitu. Oke, dia akan minta reboot, kita biarkan reboot supaya terdeteksi file sharing yang ada di klien kita yang di sini gitu. Oke, kita tunggu booting. Oke, kita pilih yes aja. Kemudian kita cek file folder sharing udah terdeteksi belum. Nah, di sini udah ada folder sharing. Nah, ini yang kita copy sama 2.6. Ini saya copy,
ke download sini. Oke, langkah selanjutnya adalah OpenVPN clientnya kita install dulu. Oke, nah di sini nanti dia akan menambahkan interface untuk tunnelingnya, jadi akan ditambahkan secara otomatis lewat interface-nya, namanya interface tunneling. Oke, ini udah selesai. Nah, kalau misalnya kita cek di sini, dia bisa kita impor filenya, bisa juga kita masukkan di program file OpenVPN config. Ini kita oke aja. Kemudian saya akan coba cek di sini. Nah, di sini dia udah ada 2 otomatis bertambah nih. Nah, selanjutnya kita akan masukkan file yang tadi, yang ini kita copy ke directory C, program file OpenVPN, kemudian config, kita paste ke sini. Oke, kita continue. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan lihat di bawah sini, icon sini ada bertambah, namanya itu OpenVPN GUI. Ini kita pilih, klik kanan, kemudian kita pilih connect. Nah, kita tungguin sampai dia mencari tunneling gitu. Nah, di sini Dawlai VPN is now connect, jadi dia akan ngasih IP address secara otomatis nih 10802. Jadi ini udah jalan tunnelingnya. Kalau misalnya kita cek statusnya, di sini dia udah di assign, kemudian byte-nya udah berjalan, kemudian koneksi ke OpenVPN-nya sudah berhasil gitu. Kalau misalnya kita cek di sini, dia sudah aktif nih. Kalau kita cek statusnya, kita detail, IP-nya 10802. Kalau kita cek di servernya, di sini kan tadi IPA dia 10801 nih. Ini kita copy, kita clear, kita ping 1002. Nah, dia udah replay nih dari si klien, jadi lewatnya lewat tunneling 10802 ini. Nah, di sini juga dari arah sini kita ping, kita cek IP config, dia juga sudah ada muncul, namanya itu 10802 lewat OpenVPN tunneling. Oke, itu untuk konfigurasi OpenVPN di Ubuntu 20.04. Oke, ini cara nge-share filenya. Jadi kalau kita download di klien dia agak lama, jadi kita sharing aja file open installer OpenVPN yang di arah klien. Ini 262, kebetulan kemarin 263 nya nggak jalan, saya pakai 262. Oke, ini di copy filenya, kemudian connect, ini statusnya, dan successful mendapatkan IP dari tunnelingnya. Tugasnya adalah bagaimana supaya kita bisa menggunakan OpenVPN dengan 2 klien, yaitu Windows sama Linux. Jadi nanti kalian itu bisa tambahkan 1 klien lagi di sini, Linux. Jadi si Linux ini juga dapat tunneling dari sini, si Windowsnya juga dapat tunneling dari sini. Oke, mungkin itu untuk konfigurasi VPN server, materi ASJ TKJ di kelas 3.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.